Kencan pertama. Kalian lihat Lupus? Tanya Poppy pada Ita dan Yuni yang lagi asyik ngegosip di ujung sekolah. Kelas-kelas sudah rada sepi. Pelajaran baru saja berakhir beberapa menit yang lalu. Tapi beberapa anak masih terlihat nongkrong di sekolah. Masih doyan ngumpul. Heran, padahal besok pasti ketemu lagi. Enggak, jawab Ita singkat. Kemana sih anak itu? Tadi masuk kan? Poppy jelalatan memandang pada sekelompok anak yang berjalan pulang beriringan. Tadi kan waktu keluar main kedua dia dipanggil sama Pak Kusni. Mungkin masih di sana. Ngapain sih nyari dia? Poppy cuma tersenyum sambil mengedipkan matanya, lalu berlari ke ruang kesenian. Betul juga. Anak itu lagi asyik ngobrol sama Pak Kusni. Pasti soal musik atau urusan kesenian lainnya. Selamat siang, Pak. Maaf mengganggu sebentar. Lagi asik ya? Saya mau pinjam Lupus sebentar, boleh? Sapa Poppy ramah. Pak Kusni mengangguk. Lupus pun ditarik keluar. Ada apa, Pop? Saya cuma mau ngasih selamat. Saya sudah baca cerita kamu yang menang sayembara itu. Ayo, kamu gak bisa mengelak lagi. Katanya mau traktir. Lupus nyengir sambil mengacak-acak rambutnya. Kamu tahu juga ya. Boleh deh kalau kamu mau. Asal jangan yang mahal-mahal. Sekarang? Terserah. Saya selalu punya waktu untuk cewek cakep macam kamu. Goda Lupus. Gak usah ngerayu, tapi jangan siang ini ya. Apanya? Ngerayunya? Bukan, itu traktirnya. Siang ini saya sudah dijemput. Mau langsung kursus bahasa Inggris. Gimana kalau... gini aja. Gimana kalau kita nonton aja? Mau? Di tempat gelap-gelapan? Mau dong. Nonton apaan? Apa aja? Di bioskop murahan dekat pasar situ. Kita nonton yang sore aja, jam 5-an. Soalnya besok kan sekolah. Tapi pulangnya beli bakso ya. Boleh, terus berangkatnya gimana? Saya jemput kamu atau kamu jemput Gombal, kamu jemput saya dong. Itu aja deh. Saya udah ditunggu sopir nih. Sampai nanti ya. Poppy berlari ke pintu gerbang. Lupus tersenyum waktu dia membalik dan melambaikan tangannya. Jam 5:04. Lupus belum juga kelihatan batang hidungnya. Keterlaluan. Apa dia tak tahu kalau saya sudah rapi begini sejak setengah jam yang lalu, pikir Poppy kesal. Memang benar, pulang dari les bahasa Inggris tadi, dia tak biasanya langsung mandi, lengkap dengan gosok gigi dan cuci rambut. Lalu setengah jam duduk di depan kaca, sibuk dengan segala macam atributnya. Madonna juga kalah menor. Setelah selesai, dia berputar-putar di depan kaca, ke kiri dan ke kanan, persis anak TK lagi karnaval. Tapi sekarang, hampir setengah jam dia duduk di teras, membolak-balik majalah dengan kesal. Poppy tahu Lupus doyan ngaret. Dalam artian suka datang terlambat dan suka makan permen karet. Tetapi Poppy sama sekali nggak bisa menerima kalau pada saat bersejarah seperti ini dia masih mati-matian mempertahankan kebiasaan ngaretnya. Boleh dibilang ini kencan pertama mereka kalau memang jodoh. Soalnya Poppy sendiri sebetulnya sudah mulai tertarik ketika masuk SMA 6 bulan yang lalu. Dia masih ingat saat itu dia langsung ditunjuk jadi ketua kelas. Dan dia pun mulai memerintah teman-teman lain untuk membawa segala macam keperluan kelas. Dari sapu, kalender, hiasan dinding, ember, lap, keset, pokoknya macam-macam deh. Soalnya saat itu juga masih dalam masa perkenalan sekolah. Lupus yang datang terlambat juga kebagian dapat tugas membawa bulu ayam. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali anak-anak sudah ngumpul di sekolah. Hari kedua itu akan diadakan lomba kebersihan kelas. Maka mulailah Poppy dengan laga bak panglima perang memeriksa bawaan anak buahnya.
Ketika sampai pada bangku Lupus, dia sedikit heran karena anak itu kayaknya cuma bawa buku satu, nggak bawa tas atau bawaan lainnya. "Hei, mana bulu ayamnya?" Oh ya, tunggu sebentar. Mudah-mudahan nggak jatuh di jalan," saut Lupus sambil membolak-balik lembaran bukunya yang kucel. Lalu dia pun mengambil sehelai bulu ayam yang terselip di situ. "Ini dia. Untung nggak jatuh. Satu cukup kan?" "Untuk apa sih?" "Kili kuping ya?" lanjutnya kalem. Poppy hanya melotot padanya, diiringi tawa teman-teman yang lain. Tapi Lupus memang tak salah. Dia benar-benar nggak tahu kalau yang Poppy maksudkan itu bukan sekedar sehelai bulu ayam, melainkan kemoceng. Poppy sering geli sendiri jika ingat kejadian itu. Dan entah kenapa, dia jadi suka membayangkan Lupus. Anak itu polos. Jarang loh bisa ketemu cowok polos begitu di Jakarta ini. "Hei gadis!" Teriakan keras dari jalanan mengagetkan Poppy dari lamunannya. Tanpa dia sadari, sekelompok anak muda tengah ramai menertawakannya dari balik pagar. Poppy langsung melirik ke jam. Sudah lewat maghrib. Dia pun dengan cepat masuk ke dalam kamar dan menuliskan kalimat "I hate Lupus" 100 kali di buku hariannya dengan tinta merah. Setelah itu, dia merasa matanya mulai basah. Apapun alasannya, Poppy sudah tak mau dengar lagi. Pasti lagu lama yang bakal keluar dari mulut Lupus yang brengsek itu. Putusannya sudah bulat. Poppy tak sudi berbicara dengannya lagi. Sakit hatinya diperlakukan begitu. Kalau untuk pertama kali saja Lupus sudah berani mengingkari janji begini, bagaimana untuk seterusnya? Dan ketika Lupus melewati tempat duduknya, Poppy melengos, persis lembu. Sedang Lupus dengan sikap yang biasa langsung menuju bangkunya. Menarik-narik rambut utari yang panjang untuk minta salinan PR. Sampai keluar main kedua, Lupus tetap tidak mau datang minta maaf pada Poppy. Keterlaluan, pikirnya. Padahal dia sudah dari jam 7:30 pagi siap pasang muka bertekuk. Siap untuk bersikap dingin sedingin biang es. Tapi Lupus tetap tak datang. Malah asyik ngobrol soal Queen sama Meta. Pulang sekolah tanpa diduga, Lupus menunggu di dekat mobil. Dia memandangi daun-daun yang terbang tertiup angin. Poppy memandang heran ke arahnya. Kadar kemarahannya sudah berkurang sedikit. "Kamu mau apa?" sautnya ketus ketika sampai di depan Lupus. Lupus kaget dan menoleh. "Saya..." "Sudah ketemu alasan yang pas untuk membela diri?" "Belum. Saya justru lagi nyari. Kamu ada ide?" "Soalnya saya nggak bakat ngebohong," saut Lupus sedih. Dengan dongkol, Poppy mendorong tubuh Lupus yang menghalangi pintu mobilnya, lalu segera membuka pintu tanpa menoleh. "Tunggu. Kamu nggak adil memperlakukan saya dengan kasar begitu. Saya kan nggak pernah berbuat kasar sama kamu." "Apa? Saya nggak adil. Dan bagaimana dengan kamu yang seenaknya mengingkari janji waktu kemarin itu?" bantah Poppy ketus. "Alasan apa lagi yang akan kamu katakan sama saya sekarang?" "Justru itu yang mau saya katakan. Saya nggak punya alasan apa-apa. Makanya saya baru mau ngomong setelah nggak ada teman-teman yang lain. Saya malu sekali. Kamu jangan mengira saya nggak sedih batal pergi sama kamu. Kamu harusnya mengerti saya. Maafkan kecerobohan saya ya." "Ini lebih dari sekedar ceroboh. Ini soal tanggung jawab," teriak Poppy. "Kamu egois, pengecut." Meledaklah amarah Poppy. Lupus semakin terpojok. Matanya menatap kosong ke depan.
Dan sampai 10 menit berikutnya, Poppy terus berkicau dengan kecepatan suara yang sukar diukur dengan stopwatch sekalipun. Sampai akhirnya dia kecapean sendiri, menatap Lupus yang sama sekali tidak bereaksi. Nah, sekarang terus terang aja, kenapa kamu nggak datang kemarin sore? Gak usah berdalih macam-macam, suara Poppy melemah. Lupus kelihatan ragu. Iya, kenapa? Desak Poppy tak sabar. Saya nggak tahu rumah kamu, suara Lupus pelan sekali. Apa? Poppy terbelalak. Maafkan saya memang paling norak. Saya malu sekali dengan kebodohan saya ini. Sungguh mati. Ini yang pertama buat saya untuk pergi dengan seorang gadis. Saya terlalu gembira dan tak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya sama sekali nggak sadar kalau saya tak pernah punya alamatmu. Jadi mana mungkin saya bisa menjemputmu? Kamu mau memaafkan saya kan? Lain kali saya janji. Suara Lupus makin pelan. Beberapa saat, Poppy tak tahu apa yang harus dilakukannya. Hanya matanya yang menatap lebih bersahabat. Lupus, panggil Poppy pelan ketika Lupus memasuki kelas keesokan harinya. Lupus langsung menoleh dan menghampiri Poppy. Ada apa? Pus, jangan keras-keras, anak nakal. Nanti sore saya tunggu kamu lagi ya, jam 5. Ini alamat saya. Jangan sampai hilang ya. Poppy menyerahkan secari kertas, lalu seperti tak terjadi apa-apa, dia berjalan meninggalkan Lupus. Tunggu, tahan Lupus. Ada apa lagi? Poppy celingukan, takut kepergok temannya. Ini, saya juga mau kasih alamat. Jemputlah saya kalau kamu kelamaan nunggu ya. Poppy melotot. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa di cerita berikutnya.